Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim. Sahabat sekalian, senang kita bertemu dan dapat berdiskusi melalui channel Abdul Halim Official ini. Sebelum kita lanjut sahabat sekalian, mohon untuk subscribe ya, agar bisa channel kita ini berkembang secara baik. Dan tentu juga secara otomatis nanti akan ada notifikasi pemberitahuan terhadap sahabat-sahabat sekalian ketika ada video atau konten-konten kita yang baru. Jangan lupa subscribe channel kesayangan Anda ini. Sahabat sekalian, soal AS Panji Gumilang ini memang betul-betul ya terus ya bergulir dan menarik untuk kita diskusikan. Saya sudah beberapa hari ini tidak mendiskusikan ini, tetapi di komen-komen kolom daripada kanal YouTube saya ini ya banyak permintaan-permintaan loh dan pertanyaan-pertanyaan bagaimana perkembangan kasus AS Panji Gumilang, dan bahkan ada juga dari pendukung AS Panji Gumilang yang kehabisan bahan ya katanya. Nah ini juga menarik juga. Sebenarnya nggak kehabisan bahan, karena kita tidak mau juga mengarang-arang. Jadi kita prinsipnya adalah apa yang memang perlu diupdate kita update. Nah, update yang terbaru terkait dengan AS Panji Gumilang tentu adalah kaitannya dengan proses kasus ini. Sahabat sekalian, jadi sekarang ini kasus AS Panji Gumilang sudah berkasnya sudah dikirimkan ke kejaksaan, dan penyidik telah melengkapi ya, tetapi tentu pihak jaksa punya waktu selama 14 hari, dan ini sudah, saya pikir sudah lebih seminggu ya. Kemungkinan ya dalam minggu depan tentu akan ada catatan-catatan hasil pemeriksaan oleh jaksa terkait dengan berkas yang diserahkan oleh penyidik ke kejaksaan. Jadi kalau nanti masih ada yang perlu diperbaiki, tentu tim jaksa, dan kebetulan jaksanya juga sekarang sudah ditunjuk ya, jaksa penuntut umum nanti sudah ditunjuk sebanyak 15 orang. Jadi untuk meneliti ini tentu nanti akan memberikan catatan-catatan. Jika masih ada kurang maka akan dimintakan kembali untuk dipenuhi oleh penyidik, dan jika sudah dinyatakan cukup atau P21 maka nanti proses ini ya sudah secara akan terjadi penyerahan alat bukti ya, termasuk juga adalah tersangkanya. Nanti tentu kita tunggu informasi ini. Jadi sahabat sekalian sabar, karena di dalam tindakan hukum apalagi kaitannya dengan penistaan agama yang seperti ini perlu harus betul-betul ya terukur, dan betul-betul harus memiliki ya minimal 2 alat bukti yang cukup untuk menjadikan seseorang itu tersangka dan diajukan ke pengadilan. Dan kasus lain juga sebenarnya selain dengan ini ya, saya coba merujuk ya. Ini mungkin sahabat sekalian banyak yang bertanya-tanya, kira-kira hasil penelitian MUI yang berlangsung pada tanggal 15 Mei sampai 15 Juli tempo hari ya, itu apa? Nah ini saya coba mencari informasi ya di beberapa orang, saya coba telusuri. Jadi isu-isu yang diteliti, nah ini juga nanti ada kaitannya. Hasil penelitian MUI ini 2023 ini nanti akan menjadi ya, dan ini sudah sebenarnya. Jadi saya ingin flashback kembali, sudah ada hasil penelitian MUI 2023 ini ya, sudah diserahkan kepada Komisi Fatwa, dan Komisi Fatwa pun sudah mengeluarkan fatwa terkait dengan penistaan agama atau penyimpangan atau penodaan agama yang dilakukan AS Panji Gumilang. Jadi ada 2 fatwa yang dimintakan oleh diminta oleh Baris Krim Polri penyidik, yaitu fatwa nomor 38 sebagaimana video kita sebelumnya. Nomor 38 itu adalah tentang hukum wanita sebagai khotib di dalam sholat Jumat. Ini satu bahan juga bagi penyidik nanti untuk menjadi
rujukan dalam membuat ya termasuk jaksa nanti menjadi bahan pertimbangan. Jadi fatwa MUI nomor 38. Nah, terkait fatwa, ada 2 fatwa sebenarnya yang sudah diminta oleh Baris Krim Polri, yaitu fatwa 47 nomor 47 tahun 2023. Nah, fatwa 47 nomor 47 ini adalah kaitannya dengan tentu ada hasil. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu tidak asal membuat fatwa. Jadi komisi fatwa ini secara terukur, terencana, dan betul-betul diuji validitas dan kevalidan, dan betul-betul dari sumber yang terkonfirmasi, itu baru bisa rapat komisi fatwa setelah memenuhi kriteria-kriteria tadi. Salah satunya adalah hasil penelitian terkait dengan kasus penistaan agama AS Panji Gumilang ini adalah bagian daripada hal penting ketika menyusun fatwa. Jadi isu-isu yang muncul di dalam penelitian itu, ya saya dalam kesempatan ini hanya mengungkap soal hasil penelitian MUI 2023. Ini hasil penelusuran saya yang sangat berkelok juga mencarinya, tetapi alhamdulillah saya yakin tidak akan jauh hasilnya dengan apa yang kita sampaikan ini. Sahabat sekalian, ya, sebelumnya kita perlu melihat sebenarnya apa isu-isu, ya, apa isu-isu yang diteliti oleh tim penelitian dan tim yang dibentuk oleh MUI ini, yang dijadikan salah satu bahan rujukan untuk menyusun fatwa. Nah, kita coba lihat isu-isunya. Baik, sahabat sekalian, kita coba lihat satu persatu, ya. Saya mencatat ada 8 isu, ya, yang diteliti oleh MUI. Yang pertama adalah pernyataan AS Panji Gumilang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengerti bahasa Indramayu. Jadi ini artinya di dalam konteks isu di sini sudah ada isi penistaan agama itu, yaitu Allah dianggap tidak ngerti bahasa Indramayu. Jadi ini satu kesalahan fatal ini. Jadi nanti kita lihat bagian mana ini isunya. Dan yang kedua adalah pernyataan AS Panji Gumilang bahwa Allah bukan kalamullah, kalam Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, ini adalah yang kedua yang diteliti, ya, terkait dengan statement daripada AS Panji Gumilang. Ini kaitannya juga nanti adalah kaitan tentang penistaan juga. Nah, yang ketiga sahabat sekalian, ya, kita lihat pernyataan AS Panji Gumilang bahwa Adam alaihissalam diciptakan Allah dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat adalah ini kaitan dengan akidah, ya. Yang keempat, pernyataan Panji Gumilang bahwa formasi sholat jamaah yang berjarak renggang menyandarkan pada Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi ini nanti ayat yang dijadikan oleh AS Panji Gumilang untuk menjadi argumentasi dia, dalil dia ketika membuat sab-sab yang berjarak itu. Ini tentu kaitannya dengan bukan saja soal pelaksanaan ibadahnya, yaitu sab itu, tetapi juga soal metodologi penafsiran ayat hukum. Jadi dan pola penafsiran yang dilakukan AS Panji Gumilang. Yang kelima, ya, pernyataan Panji Gumilang bahwa wanita dapat menjadi khotib Jumat. Nah, jadi ini kalau kita lihat, ya, seperti video kita sebelumnya, bahwa sudah ada fatwa nomor 38 tahun 2023 yang menyatakan bahwa ini berarti hasil penelitian ini sudah diakomodir di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 38 tahun 2023. Jadi di sini adalah tentang
pernyataan Panji Gumilang, AS Panji Gumilang, bahwa wanita dapat menjadi khatib Jumat. Nah, kalau untuk perempuan, sesama perempuan itu boleh. Tetapi perempuan jadi khatib sementara laki-laki sebagai jamaahnya, itu sudah jelas fatwanya itu adalah tidak sah dan salah. Tidak sah sholat Jumatnya, khatibnya pun nggak sah, artinya itu adalah dapat kita katakan batal ya. Dan sholat yang seperti itu tentu harus diulang. Ya, tentu mengulangnya dengan cara sholat zuhur 4 rakaat. Nah, yang keenam adalah pernyataan Panji Gumilang bahwa shop jamaah wanita itu sejajar dengan shop laki-laki berdasarkan ayat al-mu'minu wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi ini juga kaitan dengan shop yang sejajar tanpa tirai ya. Tanpa tirai pembatas ya. Kalau di masjid-masjid kita di Indonesia, umumnya dari ulama-ulama kita juga begitu ya, memang memahami konteks etika sholat berjamaah itu adalah perempuan itu di belakang, atau kalaupun ada yang apa itu adalah pakai tabir ya, tabir. Nah, inilah yang dianggap AS Panji Gumilang karena ada tabir itu. Dia berguru sama Soekarno katanya, pendapat Soekarno ya, yang menyatakan nggak perlu ada tabir dalam sholat. Nah, inilah yang dilakukan AS Panji Gumilang. Jadi ini yang keenam. Nah, sedangkan yang ketujuh dan kedelapan, ini ada 8 poin. Ya, yang ketujuh, bentuk zakat fitrah menurut paham NII KW 9 yang diyakini oleh Ma'had Az-Zaitun. Ini kaitannya dengan diteliti juga oleh MUI ya, kaitannya dengan zakat fitrah. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, penyimpangan non keagamaan yang terjadi di Ma'had Az-Zaitun dan AS Panji Gumilang. Jadi kalau kita lihat yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan ibadah ritual keagamaan itu nomor 1 sampai nomor 6. Jadi ini yang diteliti oleh tim peneliti Majelis Ulama Indonesia, termasuk sebenarnya ketika AS Panji Gumilang diminta untuk bersedia bertemu dengan tim ini, ya ini yang mau diklarifikasi sebenarnya. Dan tim peneliti ini sudah melihat dari sumber yang ada, yaitu dari Az-Zaitun Official maupun Az-Zaitun Movie. Jadi ini terkonfirmasi dan video-video ini sudah dikonfirmasi oleh pihak penyidik bahwa ini benar dilakukan oleh AS Panji Gumilang. Jadi ini sudah terkonfirmasi sebenarnya apa yang dia ucapkan melalui di Ma'had Az-Zaitun itu, dan apa yang sudah beredar di lewat video Az-Zaitun Official maupun Az-Zaitun Movie itu. Ini AS Panji Gumilang mengakui bahwa itu adalah dia dan ucapannya, dan memang benar dilakukan di Ma'had Az-Zaitun. Nah, inilah yang diteliti oleh teman-teman kita Majelis Ulama Indonesia yang dibentuk tim itu sejak tanggal 15 Mei tahun 2023 sampai 15 Juli 2023. Nah, sahabat sekalian, apa kira-kira rekomendasinya? Nah, rekomendasi daripada penelitian MUI 2023 ini adalah ya, saya bacakan saja sahabat sekalian. Dari hasil penelitian terhadap paham keagamaan Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang dan Ma'had Az-Zaitun, maka tim penelitian Ma'had Az-Zaitun Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan. Jadi ini rekomendasi ya, kita jemput ke belakang sedikit ya, bahwa satu, tim mendesak ya Dewan Pengurus MUI untuk segera mengeluarkan fatwa penyimpangan dan atau kesesatan paham keagamaan saudara Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang sesuai dengan temuan dan hasil penelitian tahun 2023. Ini artinya hasil penelitian ini adalah sebuah rekomendasi ke Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan ini sudah disampaikan, makanya sudah ada muncul yaitu Fatwa 38 tahun 2023 tentang khotib, hukum khotib perempuan dalam sholat Jumat,
Yang kedua adalah fatwa nomor 47 tahun 2023 tentang penyimpangan paham keagamaan daripada A.S. Panji Gumilang. Jadi ini sudah rekomendasi ini ternyata sudah dilakukan dan atas permintaan daripada Bareskrim atau penyidik Bareskrim Polri. Yang kedua, sahabat sekalian, rekomendasi penelitian MUI ini adalah mendukung sepenuhnya langkah-langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah terhadap saudara Abdul Salam Rashidi, Panji Gumilang dan Mahat Az-Zaitun. Jadi rekomendasi di sini pertama tentu mendukung langkah konkret itu adalah penegakan hukum. Ini rekomendasi penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelanggar atau pelaku penista agama atau penyimpangan terhadap ajaran agama Islam. Ini tentu sudah mulai berproses. Begitu juga rekomendasi kaitan dengan bagaimana memposisikan Ma'had Az-Zaitun, termasuk untuk menyelamatkan santri agar mereka tetap bisa belajar, dan tentu juga ini punya nanti kerjasama. Rekomendasi ini tentu menjadi bahan masukan bagi pemerintah, Menko Polkam dan juga Kementerian Agama untuk bagaimana bersikap terhadap kelanjutan daripada pesantren Ma'had Az-Zaitun ini. Yang ketiga, ya, di sini rekomendasi penelitian MUI itu adalah mendesak pihak berwenang untuk menindaklanjuti dugaan penistaan agama yang dilakukan A.S. Panji Gumilang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi 3 poin ini adalah yang didesak atau diminta oleh yang direkomendasikan oleh tim penelitian MUI tahun 2023. Jadi saya lihat ini agak berbeda dengan tahun 2002 itu. Di sini fokus kepada soal penistaan agama atau penodaan agama. Sedangkan 2022 adalah lebih fokus ke soal ajaran relasi antara A.S. Panji Gumilang dengan NII atau KW9. Nah, di sini kita lihat apakah penelitian 2002 dan 2023 ini merupakan satu tarikan nafas. Dugaan saya seperti itu. Karena penelitian 2022 itu relasi Az-Zaitun, A.S. Panji Gumilang dengan NII dan KW9 itu terlihat ada relasi baik finansial maupun administrasi maupun soal-soal kaitan juga seperti yang saya sebut tadi, kaitan soal pola rekrutmen dana-dana, pengumpulan dana-dana di tengah masyarakat. Nah, itulah yang kita lihat hasil daripada rekomendasi. Apapun itu, semuanya sekarang sudah diserahkan kepada pihak berwajib, maka kita tunggu. Semoga apa yang direkomendasikan oleh MUI dan berdasarkan penelitian ini betul-betul menjadi perhatian semua pihak dan tidak ada lagi penistaan-penistaan atau penodaan agama di kemudian hari. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.